Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan mengunjungi suatu tempat di mana tempat ini mempunyai aura waktu yang sangat lama sekali. Tempat ini konon berdiri di sekitar abad ke-9 atau abad ke-8. Jadi sangat lama sekali. Tentu saja seandainya itu benar terjadi di abad itu, berarti tempat ini lebih tua dari era-era Mataram yang selama ini kita ekspedisi ya, atau kita analisa. Nah inilah teman-teman, saya sedang berjalan menelusuri perkampungan untuk menuju ke lokasi yang akan kita tuju ini. Mungkin pemirsa TV Lebaran penasaran ya, kira-kira tempat apa yang akan kita kunjungi ini kok mempunyai aura waktu yang sangat lama sekali. Dan kemungkinan tempat ini dibangun pada era abad ke-9 atau abad ke-8. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kondisi, bagaimana suasana waktu itu di abad itu ya. Dan tentu saja seandainya waktu ini dapat diputar ulang ke belakang di abad ke-8 atau abad ke-9, tentu saja di kanan kiri saya ini tidak seperti ini ya. Di sini sudah berdiri banyak bangunan-bangunan megah, bangunan-bangunan modern, rumah-rumah milenial, rumah-rumah zaman sekarang. Tentu saja di zaman dahulu kala, di era yang di abad itu, yang tentu saja saya yakin ya, di kanan kiri saya ini dahulu kala berupa hutan yang sangat lebat sekali, yang kemungkinan besar masih bersinggah hewan-hewan masa lalu, hewan-hewan buas, singa, macan, monyet, atau mungkin juga orang hutan ya, atau King Kong ya, jadi yang orang hutan yang besar itu ya, dan mungkin juga kuda dan gajah ya. Kalau kita kemarin melihat grebek Maulid ya, itu kan ada gajah yang ditumpaki oleh para prajurit dalam mengiringi gunungan. Itu ternyata gajah itu memang bisa ditumpaki teman-teman. Jadi tidak salah seandainya dahulu kala gajah itu menjadi alat transportasi penting di zaman itu, khususnya oleh para bangsawan atau para pemuka-pemuka kerajaan di masa lalu ya. Nah ini teman-teman ya, inilah suasana lokasinya, yang saya lihat sudah banyak sekali pemukiman ya. Padahal di tengah-tengah pemukiman yang akan kita kunjungi ini terdapat sebuah jejak masa lalu, yaitu sekitar abad 8 atau abad ke-9. Nah inilah teman-teman ya, lokasi yang akan kita kunjungi. Sudah tampak papan namanya. Lokasi ini adalah Candi Gampingan teman-teman. Kok bisa dinamai Candi Gampingan? Tentu saja penamaan ini ya penamaan baru atau dinamai oleh orang-orang zaman sekarang. Jadi bukan nama asli dari lokasi ini di waktunya atau di zaman dahulu ya. Karena penemuan dari Candi Gampingan ini berada di desa atau dusun Gampingan ya. Jadi terus dinamakan Candi Gampingan. Mari kita ekspedisi bersama-sama, kita analisa bersama-sama. Dan saya harapkan di saat kita mengekspedisi, kita menganalisa, mari kita kembali ke ratusan tahun yang lalu ya, di abad 9 atau abad 8, di mana
tempat ini dahulu kala masih berupa hutan yang sangat lebat sekali, dan terdapat sebuah kuil ya atau sebuah candi untuk ya tempat ibadah umat mungkin ya umat Hindu atau Buddha di masa lalu ya. Nah inilah teman-teman ya, ini namanya Candi Gampingan, jejak masa lalu di mana kerajaan Mataram Islam itu belum berdiri. Dan konon kan candi ini ditemukan di tahun 90-an. Itu berarti di zaman-zaman Majapahit, zaman-zaman Mataram Islam, tempat ini belum terungkap teman-teman ya. Karena apa? Ini konon dibangun di abad ke-9 dan abad ke-8. Tentu saja itu mungkin di era apa ya, kalau kita bisa cerna atau kita analisa ya. Mungkin di Mataram kuno juga bisa ya. Nah inilah teman-teman ya, di depan saya ini adalah ukiran-ukiran masa lalu, jejak-jejak tangan orang masa lalu ya, yang saya lihat secara keanalisaan ya, keanalisaan waktu ini, waktunya sudah ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun yang lalu. Tapi ini kayaknya kalau yang batu hitam tadi, kalau saya ketuk-ketuk ya, itu kayaknya batuan baru ya, untuk ya mungkin sebagai apa ya, penambal batu-batu yang hilang ya, agar bentuk dari candi ini bisa utuh kembali gitu ya. Nah kalau yang ini ya betul-betul ini yang original ya teman-teman. Ini batuan-batuan masa lalu, batuan-batuan zaman dahulu kala ya. Ini adalah karya leluhur-leluhur kita, leluhur-leluhur kerajaan Mataram Islam juga teman-teman ya. Karena bagaimanapun juga setiap waktu itu kan menyambung ya, mengukir sejarah, terus diteruskan lagi oleh sejarah berikutnya, dan terus menerus seperti itu dan sampai sekarang. Jadi kita pun nanti ini akan menjadi tulisan sejarah pula teman-teman ya, seperti candi ini, dan akan ditemukan oleh anak cucu kita atau generasi berikutnya. Inilah Candi Gampingan teman-teman ya. Ini ukirannya udah banyak yang apa ya, sudah agak apa ini, agak tidak bisa dibaca lagi ya, atau sudah banyak yang luntur ya. Jadi ini menandakan kalau waktu dari pembuatan batuan-batuan ini sudah sangat lama sekali. Saya mau bilang bagaimana ya agar apa ya, biar bisa menekankan ya, bahwa waktunya itu betul-betul lama sekali. Dan kini ukiran-ukirannya itu masih tersisa teman-teman, dan dapat dilihat oleh orang zaman sekarang ya, seperti kita ini ya. Inilah lokasinya teman-teman ya. Ini juga ada sebuah apa ini, kalau dilihat ini ada apa nih, kayaknya ada kotaan ya. Jadi kita bayangkan bagaimana di saat candi ini masih utuh dan masih eksis ya, tentu akan nampak megah dan indah sekali. Dan dikelilingi di sini mungkin perumahan-perumahan kayu masyarakat masa lalu ya. Dan di di sekitar sini mungkin sudah banyak sekali hutan-hutan belantara yang masih ada ya. Nah inilah teman-teman ya, ini batuan-batuan yang ada di sini. Saya akan menelisik, akan mencari-cari jejak-jejak yang mungkin masih terpendam. Karena kan TV Lebaran itu kalau mengekspedisi sampai ke akar-akarnya ya, sampai sembunyi-sembunyi seperti ini. Ini benar-benar luar biasa menurut TV Lebaran ya. Kenapa? Karena waktunya itu loh teman-teman, udah lama sekali dan masih tertinggal, masih bisa kita lihat dan masih kita baca. Dan penemuannya ini kan tahun 90-an teman-teman. Itu berarti candi ini sudah ratusan tahun itu tersembunyi, delik teman-teman. Di era Majapahit, di era Mataram, ini juga belum terungkap. Itu kan seperti itu ya, karena apa? Ditemukan tahun 90-an di era-era milenial atau modern ya. Dan konon candi ini
dibangun di abad 9 atau abad ke-8. Jadi itu era apa teman-teman ya? Jadi kan itu belum tahun 1000 loh. Padahal kita sekarang udah 2024. Jadi hampir 1000 tahun yang lalu orang membangun candi ini. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman untuk mengekspedisi lokasi ini. Lokasi yang membuat TV Lebaran itu berharu-maru ya. Karena apa? Dengan melihat ini TV Lebaran kayak kembali ke 1000 tahun yang lalu. Mungkin di sini di 1000 tahun yang lalu terdapat sekelompok masyarakat yang berkehidupan seperti kita juga ini. Cuma mungkin beda zaman dan beda suasana ya. Dahulu kala mungkin masih klasik sekali ya. Nah inilah teman-teman ya lokasinya. Lokasi Candi Gampingan. Meskipun candi ini bernuansa masa lalu, ribuan tahun yang lalu, tapi kini berdampingan dengan bangunan-bangunan milenial, perumahan-perumahan yang semakin menjamur di sini. Nah inilah teman-teman ya. Dan di depan ini juga TV Lebaran tadi melihat sisa-sisa batuan juga, yang kemungkinan besar di lokasi ini sebenarnya masih ada batuan-batuan yang masih terpendam ya. Mungkin ya belum ada pembebasan tanah dari pemerintah ya. Jadi belum ada ekskavasi selanjutnya. Nah inilah ya teman-teman sisa-sisa ukiran-ukiran sejarah karya leluhur-leluhur kita ya. Jejak-jejak agama Hindu Buddha yang berada di kota Yogyakarta. Dan tadi kita sudah mengunjungi situs Candi Gampingan. Dan selanjutnya di sisi utaranya kita akan mengunjungi situs cagar budaya yaitu Candi Mantup ya. Di sini juga terdapat beberapa batuan-batuan yang diperkirakan dahulu kala adalah sebuah candi yang megah pula. Wah ini di sini juga bernuansa masa lalu sekali ya teman-teman ya. Dan kemungkinan kalau dari segi waktunya ini sama eranya dengan Candi Gampingan tadi ya teman-teman ya. Dan ini adalah candi yang berada di sisi kayaknya ya sisi paling selatan ya dari kota Yogyakarta ya. Meskipun mungkin juga masih ada candi-candi yang berada di sisi selatannya lagi, tapi kayaknya juga belum terekspos mungkin ya, karena memang nggak ada ya. Adanya cuma dusun candi yang berada di Kecamatan Pundong kalau nggak salah ya, tapi tidak ditemukan juga candinya di mana ya. Jadi ini menurut TV Lebaran adalah ya ibaratnya bukti-bukti jejak-jejak agama Hindu Buddha yang paling di sisi selatan dari kota Yogyakarta yang bisa kita pelajari atau kita bisa lihat ya, atau kita bisa analisa dan ekspedisi ya. Dan mungkin pemirsa TV Lebaran ada yang tahu ada candi-candi lagi yang mungkin lebih di sisi selatan lagi dari lokasi ini. Karena kan kalau kita lihat ya sisi selatan dari kota Yogyakarta ini kan kalau ke selatan terus itu nanti kan berujung ke pantai ya. Jadi kalau kita analisa ya kan candi-candi itu dibangun itu konon itu ya di tempat-tempat yang tinggi ya, jadi berdekatan dengan pegunungan-pegunungan atau ya gunung-gunung yang mungkin dahulu kala menjadi gunung yang mempunyai aura-aura yang tinggi lah, seperti Gunung Merapi dan gunung-gunung lainnya ya. Jadi kita lihat kan candi-candi itu banyak ditemukan di sekitaran gunung-gunung berapi ya, kayak Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kelut, gunung, wah banyak sekali ya. Jadi kalau kita akan mencari kok di sisi selatannya lagi ya mungkin agak susah ya mencari candi-candi yang lebih besar ya. Nah inilah teman-teman ya, ini batuan-batuan yang ada di situs Mantup ya. Ini wah ini betul-betul sangat lama sekali ya. Kalau dilihat dari struktur batuannya ya teman-teman ya, sudah sangat luntur sekali. Ini menandakan bahwa
waktunya itu betul-betul sudah lama sekali. Jadi kalau kita kilas balik udah 1000 tahun atau mungkin lebih ya. Wah, ini yang bisa bikin haru maru TV Lebaran ya. Dan kemungkinan di sekitar-sekitar sini menurut TV Lebaran masih ada batuan-batuan yang masih terpendam ya, yang mungkin belum terekskavasi ya. Dan ini teman-teman, ini juga TV Lebaran menemukan batuan-batuan yang berada di galengan sawah, dan menurut TV Lebaran kalau dilihat dari strukturnya, analisa waktunya itu adalah batuan-batuan kuno yang seera dengan situs ini ya. Jadi saya yakin di bawah ini masih terdapat jejak-jejak batuan-batuan yang belum terungkap atau belum dimunculkan ya. Mungkin ya terkendala juga pembebasan tanah ya. Waduh, bagaimana ya dahulu kala ya, di saat masyarakat yang seera dengan situs Candi Gampingan dan situs Mantub ini masih eksis ya. Di sini juga saya temukan kayak ada batuan-batuan apa ini, tapi kalau dilihat dari keanalisaan saya, ini adalah batuan-batuan pasir ya ini, atau mungkin bawaan dari pasir untuk membangun ini bentengnya ini ya. Jadi tidak seera dengan candinya ini ya. Wah, sungguh-sungguh bikin haru maru ya teman-teman ya. Di lokasi yang dikelilingi oleh rumah-rumah warga, rumah-rumah modern ini, di sini terdapat sebuah jejak masa lalu yang sangat lama sekali ya, situs Mantub ya. Inilah teman-teman jejak-jejak Hindu Buddha yang berada di kota Yogyakarta. Meskipun hanya kecil, itu malah justru yang membuat TV Lebaran itu sangat haru maru ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat Candi Prambanan, Candi Borobudur itu kan sudah familiar ya, mungkin sudah malah terkenal dan mungkin ya sudah menjadi pusat kotanya di masa lalu ya. Tapi ini adalah candi-candi yang di pelosok ya, candi-candi yang masih mungkin ya mini ya atau kecil ya, tapi eranya betul-betul sudah era di masa yang sangat lampau sekali. Itu dibuktikan dengan kondisi batuannya sudah luntur ya. Nah ini teman-teman, saya juga akan mencari-cari jejak-jejaknya di sekitar sini, apakah masih ada batuan-batuan yang tersisa atau delik-delik ya. Tapi kalau saya lihat sini batuan-batuan ini adalah batuan-batuan boulder ya, yang mungkin ya untuk membangun pondasi kalau ini batuan sekarang ya. Tapi saya yakin di bawah ini masih terdapat misteri-misteri yang kemungkinan besar adalah terdapat jejak-jejak di masa lalu dari era-era candi ini ya. Ya itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini, di saat kita ya meliput sebuah sejarah di masa lalu ya. Dengan kita membaca sejarah, kita dapat mengambil iktibar bahwa semua tiada yang kekal abadi. Semua hanya akan tercetak menjadi sejarah yang akan dibaca oleh generasi kita atau anak cucu kita. Seperti dua situs yang kita kunjungi, yaitu situs Gampingan dan situs Mantub. Selamat jalan situs Mantub ya. Di sana engkau mencetak sebuah ukiran-ukiran sejarah yang menceritakan di mana di masa lalu terdapat sebuah masyarakat yang dahulu kala mempunyai jejak, yaitu kepercayaan agama Hindu dan Buddha. Dan di sini saya juga menemukan sebuah makam ya, kalau ini makam modern, meskipun di dalamnya saya yakin terdapat juga makam-makam orang-orang masa lalu ya. Dilihat dari struktur-struktur bangunan-bangunan yang ada yang bernuansa sangat kuno ya, atau mungkin sangat tua ya. Ini jalannya kayak buntu teman-teman ya, jadi harus belok untuk kembali. Ya itu aja teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, kita dapat silaturahmi bersama, kita dapat mengambil iktibar bersama, kita dapat memantau gempa megatrust bersama, dan kita dapat membaca ukiran-ukiran ayat-ayat Tuhan yang tersirat ya. Ya itu aja teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi ekspedisi berikutnya yang ya kita mengekspedisi hal-hal yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.